Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan metabolisme sel, pokok kajian katabolisme. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang enzim. Hari ini kita akan membahas mengenai katabolisme, yaitu respirasi. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, respirasi dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi, dan respirasi anaerob yang tidak menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Kita akan membahas mengenai respirasi aerob dulu. Tahapan respirasi aerob ada 4 tahapan. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transfer elektron. Jadi tahapan-tahapan ini harus urut, yang dimulai dari glikolisis, dilanjutkan dengan dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs dan transfer elektron. Kalau kita buat jembatan keledai, prosesnya adalah G-D-C-Ra-E. G. Glikolisis, D. Dekarboksilasi oksidatif, C. Siklus Krebs, Ra. Transfer, E. Elektron. Jadi keempat tahapan ini harus urut untuk respirasi aerob. Kita akan mulai reaksi respirasi aerob yang pertama, yaitu adalah reaksi glikolisis. Coba Anda perhatikan bagannya. Bahan dasarnya adalah glukosa. Glukosa ini setelah melalui 9 tahapan akan diubah menjadi 2 buah asam pirufat yang masing-masing memiliki 3 buah atom karbon. Jadi glukosa 6 atom karbon. Glukosa ya, dilihat 6 atom karbon akan diubah menjadi asam pirufat 2 buah, masing-masing 3 atom karbon. Tahapannya bisa dilihat ya, tahap 1 sampai 9, yang mana glukosa akan berubah menjadi glukosa 6 fosfat karena ATP melepaskan 1 gugus fosfat menjadi ADP, sehingga glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Tahap selanjutnya, glukosa 6 fosfat akan berubah menjadi fruktosa 6 fosfat dan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat karena ATP melepaskan kembali 1 gugus fosfat ya. Jadi reaksi selanjutnya bisa dilihat ada 9 tahapan. Yang terpenting Anda memahami ringkasannya reaksi glikolisis pada slide berikutnya. Yang pertama, senyawa yang diperlukan dalam reaksi glikolisis adalah glukosa. Tadi bisa dilihat pada tahapan bahan dasarnya adalah glukosa. Zat yang dihasilkan dalam reaksi glikolisis adalah yang melalui 9 tahapan tadi: 2 asam pirufat, 2 buah ATP, 2 buah NADH, dan 2 molekul H2O. Itu hasil akhirnya glikolisis. Jadi bahan dasarnya tadi glukosa. Tempat berlangsungnya reaksi tersebut di dalam sel, tepatnya ada di sitoplasmanya, yaitu sitosol. Jadi belum masuk ke mitokondria, masih di dalam sitosol. Jumlah ATP yang dibutuhkan atau dihasilkan dibagi menjadi 2 tahap. Jadi tahap pertama yaitu tahap investment phase yang membutuhkan 2 ATP yang digunakan dalam proses perubahan molekul glukosa menjadi glukosa 6 fosfat dan glukosa
dan fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 16 bifosfat. Sementara tahap kedua yaitu tahap payoff phase menghasilkan 2 ATP. Ringkasan reaksi glikolisis bisa dilihat. Jadi gula ditambah 2 NAD plus 2 ADP plus 2 fosfat menjadi 2 buah asam pirufat plus 2 NADH plus 2H plus 2 ATP plus 2 H2O. Setelah reaksi glikolisis selesai akan masuk tahap kedua. Jika ada oksigen, dia akan masuk tahap yang disebut dekarboksilasi oksidatif. Jika tidak ada oksigen, dia akan masuk ke fermentasi. Saya lanjutkan, jika ada oksigen, dia akan memasuki tahapan kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Bahan yang diperlukan dalam proses dekarboksilasi oksidatif adalah asam pirufat. Dari mana asam pirufat? Asam pirufat tadi hasil dari glikolisis yang merupakan reaksi tahap pertama tadi. Dalam proses glikolisis hanya dihasilkan kurang lebih 1/4 energi yang terkandung dalam glukosa, sehingga masih tetap dioksidasi di proses dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Tempat terjadinya dekarboksilasi oksidatif ini sudah masuk di mitokondria, yaitu di matriksnya mitokondria, di bagian luarnya mitokondria. Sudah di mitokondria tetapi di bagian matriksnya atau bagian luarnya, hasilnya berupa 2 senyawa NADH dan 2 CO2 dan asetil CoA. Jadi tidak dihasilkan ATP pada dekarboksilasi oksidatif, tetapi dihasilkan 2 NADH, 2 CO2 dan asetil CoA. Ini ringkasannya dekarboksilasi oksidatif. Bagannya bisa dilihat, asam pirufat akan diubah menjadi asetil CoA dan menghasilkan NADH dan CO2, melepaskan CO2. Tahap selanjutnya setelah dari DO diperoleh asetil CoA akan memasuki tahap ketiga, yaitu siklus Krebs. Nah, itu bisa dilihat pada slide. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga yang paling banyak menghasilkan CO2 dan energi. Siklus Krebs juga disebut siklus asam sitrat. Ciri siklus Krebs yaitu berlangsung secara aerob, yang mana fungsinya menghasilkan elektron dalam jumlah yang besar. Tempat terjadinya siklus Krebs sama dengan glikolisis, yaitu masih di matriks mitokondria. Hasil dari siklus Krebs yakni dihitung 2 siklus, karena ada 2 asetil CoA dari reaksi sebelumnya, sehingga hasil 2 siklus Krebs yakni 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP dan 4 CO2. Ya, jadi karena dalam satu putaran ada 2 asetil CoA, maka siklus Krebs hasilnya dikalikan 2 siklus. Ya, jadi 3 NADH menjadi 6 NADH, 1 FADH menjadi 2 FADH, 1 ATP menjadi 2 ATP, dan 2 CO2 menjadi 4 CO2. Ini siklusnya bisa Anda lihat. Asetil CoA, ini ada 8 tahapan. Asetil CoA akan diikat oleh oksaloasetat, dan oksaloasetat menjadi sitrat, sitrat menjadi isositrat dengan menggunakan air, ya, H2O. Isositrat diubah menjadi alpha ketoglutarat dan melepaskan CO2. Alpha ketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA. Jadi isositrat ke alpha ketoglutarat menghasilkan 1 NADH,
alpha ketoglutarat ke suksinil-CoA menghasilkan 1 NADH. Suksinil-CoA menjadi suksinat, iki melibatkan GTP dan akan dibentuk ATP. Suksinat berubah menjadi fumarat, dihasilkan FADH2. Fumarat dan malat dengan memakai air ini akan diubah menjadi oksaloasetat dan menghasilkan NADH. Nah, ini ringkasannya siklus Krebs. Satu molekul jenis asetil-CoA yang sudah masuk dalam siklus Krebs nantinya dapat menghasilkan 1 ATP, 1 FADH2, 3 NADH, dan 2 CO2. Tadi sudah BS dijelaskan ya. Karena di dalam satu molekul glukosa tersebut akan diubah menjadi 2 asetil-CoA, maka satu molekul glukosa yang sedang menjalani siklus Krebs nantinya menghasilkan, ini kita kalikan 2 ya tadi hasilnya, 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH2, dan 4 CO2. Molekul NADH dan juga FADH2 tersebut nantinya akan masuk di dalam transfer elektron sebagai tahap keempat respirasi, tahap terakhir, guna menghasilkan ATP. Untuk satu molekul NADH nanti akan diproses menjadi 3 ATP, sementara untuk satu molekul FADH2 nantinya akan menghasilkan 2 ATP pada proses transfer elektron. Tips untuk menghafalkan siklus Krebs. Saya punya jembatan keledai, ini tadi dimulai dari pengikatan asetil-CoA oleh oksaloasetat akan menjadi sitrat ya, isositrat, sehingga kita buat jembatan keledainya si isokesunat fuma. Oke ya, itu untuk jembatan keledainya. Kita memasuki proses respirasi aerob yang terakhir, yaitu transfer elektron. Bahan dasarnya adalah 10 buah NADH dan 2 FADH yang kita peroleh dari mana tadi? 10 NADH itu mau kan yang 2 dari glikolisis, terus 2 dari DO, 6 dari siklus Krebs, dan 2 FADH dari siklus Krebs. Zat yang dihasilkan dalam reaksi TE atau transfer elektron adalah H2O dan energi sebanyak 34 ATP. Jadi untuk transfer elektron dihasilkan 34 ATP. Prosesnya menggunakan enzim sitokrom dan oksigen sebagai penangkap atau akseptor ion H+ yang nantinya akan membentuk H2O atau air. Tempat terjadinya tidak di metrik tetapi di kristanya mitokondria. Krista itu bagian dalamnya aja ya, bagian dalam mitokondria. Ini prosesnya transfer elektron bisa dilihat ya, bahan dasarnya NADH dan FADH2 melalui enzim sitokrom ya, terjadi transport elektron ini mendonorkan sebagian besar ATP. Energi dikirim dari NADH dan FADH2 untuk membuat ATP. Selama transfer elektron, energi yang digunakan memompa ion hidrogen melalui membran dalam mitokondria dari matriks ke ruang antar membran. Nah, ini yang gradien kemiosmotik ini yang mengakibatkan ion hidrogen mengalir kembali melintasi membran mitokondria dalam matriks melalui ATP sintase
dan memproduksi ATP dalam jumlah besar. ATP juga ditambahkan dari glikolisis dan siklus Krebs, maka setiap satu molekul glukosa total yang dihasilkan 38 ATP. 38 ATP tadi yang 2 ATP dari glikolisis, 2 ATP dari siklus Krebs, dan 34 ATP dari transfer elektron. Jadi coba berapa energi ATP yang dihasilkan keseluruhan proses katabolisme ini pada respirasi aerob dihasilkan 38 ATP. Dengan perincian coba dilihat dari glikolisis kan menghasilkan 2 NADH, berarti kan dipengno telu cah wong nek mau kan prinsipe 2 NADH, 1 NADH kan menghasilkan 3 ATP. Maka nek loro kan 6 ditambah loro sama dengan 8. Kemudian oksidasi dari pirufat ini menghasilkan 2 NADH. Tadi kalau 1 NADH adalah 3 ATP, maka 2 NADH dikalikan 3 sama dengan 6 ATP ya. Sedangkan siklus Krebs dia menghasilkan karena 2 siklus tadi ya, 6 NADH mbok pengno telu dadi 18, 2 FADH mbok pengno telu dadi 6. Berarti 18 karo 2 FADH 4 ya. 2 FADH mbok pengno loro 4, berarti 6 kali 3 18 ditambah 4 22 ditambah 2 ATP sama dengan 24 ATP untuk siklus Krebs. Jadi total ATP-nya adalah 38 ATP. Namun karena diperlukan ATP 2 ATP untuk melakukan transport aktif menuju mitokondria pada eukariot, maka hasil bersihnya pada eukariot adalah 36 ATP. Sedangkan prokariot kan tidak punya mitokondria karena dia masuk prokariot, makhluk prokariot tidak punya sistem endomembran, maka energinya utuh 38 ATP. Ini coba dilihat ringkasannya respirasi aerob. Ini enak sekali bahan ini. Dari sini kita bisa memahami bahwa glikolisis adalah perubahan glukosa. Ini dilihat perubahan glukosa menjadi 2 asam pirufat. Sedangkan dekarboksilasi oksidatif adalah perubahan asam pirufat menjadi 2 asetil CoA masuk ke siklus Krebs. Jadi bahannya siklus Krebs adalah 2 asetil CoA. Yuk kembali ke kiri yuk. Glikolisis hasilnya ini coba bisa dilihat 2 ATP, 2 NADH masuk transfer elektron ya, masuk transfer elektron. 2 ATP ini menjadi 2 ATP, lihat panah ke bawah. 2 NADH dikalikan 3 itu kalau 4 ATP salah ya. Ini yang 4 ATP ini salah, yang betul 6 ATP. Kenapa? Karena ini 2 NADH harus dikalikan 3 kan ya, karena 1 NADH setara dengan menghasilkan 3 ATP, maka 2 NADH menjadi 6 ATP. Terus DO, dekarboksilasi oksidatif, NADH ini piro? 2 ya. 2 NADH dipengno telu kan, karena 1 NADH 2 ATP ya, ini kita lihat 6 ATP hasilnya. Sedangkan siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 ATP. Kalau begitu berapa 6 NADH? 18 ATP karena dikalikan 3. 2 FADH 2 dikalikan 2 4 ATP, dan 2 ATP 2 ATP. Yuk kita hitung yuk. 2 ATP ini 6 tadi ya, bukan 4 ya. 2 ditambah 6 8, 8 ditambah 6 14, 14 ditambah 18 ya, 14 tambah 32 dan 36 ATP tambah 4 ya, ditambah 2 38 ATP ya. Ini paham ya. Jadi per 1 molekul glukosa itu menjadi 38 ATP. Ini terjadinya di sini proses ya, gambar proses respirasi aerob yang terjadi di dalam mitokondria. Ini adalah gambar mitokondria. Nah, yang di dalam sel transfer elektron di dalam kristalnya, sedangkan glikolisis dan
glikolisis ada di sitoplasma, sedangkan DO dan siklus Krebs ada di metrik mitokondria. Nah, ini perbedaannya sudah jelas. Tabel tidak akan saya jelaskan, tadi sudah panjang lebar. Ini cuma untuk memudahkan Anda input produk, jumlah ATP, tempat berlangsung. Nah, sekarang keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat dihidrolisis oleh enzim amilase menjadi glukosa, kemudian melalui proses glikolisis tadi ya, diubah menjadi asam pirufat, diubah jadi asetil-CoA yang nanti akan memasuki siklus Krebs. Sedangkan lemak dihidrolisis oleh enzim lipase menjadi asam lemak yang akan dioksidasi menjadi asetil-CoA melalui proses beta oksidasi, kemudian asetil-CoA masuk ke siklus Krebs. Selanjutnya, protein dihidrolisis oleh enzim protease menjadi asam amino. Melalui proses deaminasi, asam amino tersebut dipecah menjadi asam pirufat, kemudian asam sitrat dan oksaloasetat. Kemudian asam sitrat dan oksaloasetat masuk ke siklus Krebs. Pada tahapan asetil-CoA, lemak, protein, dan karbohidrat bertemu. Dengan kata lain, asetil-CoA merupakan pintu gerbang pertemuan antara lemak, protein, dan karbohidrat. Jadi, keterkaitan sintesis lemak, protein, dan karbohidrat mereka bertemu di jalur siklus Krebs dengan menambahkan asetil-CoA. Nah, ini gambar bagannya bisa dilihat. Ketiga jalur tersebut nanti akhirnya akan bertemu di siklus Krebs. Kita akan masuk ke respirasi anaerob. Jadi tadi kalau ada oksigen akan langsung mengalami proses dekarboksilasi oksidatif ya dari glikolisis, tapi jika tidak ada oksigen dia akan masuk ke fermentasi yang termasuk dalam respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa melibatkan O2. Ini terjadi pada jaringan yang kekurangan oksigen. Misalnya kalau kita kelelahan, sel otot kita akan menghasilkan asam laktat karena kurang oksigen. Akar tumbuhan yang terendam air, biji tebal yang sulit ditembus oksigen, dan sel ragi dan bakteri anaerob. Cirinya, respirasi anaerob tidak menggunakan oksigen bebas sebagai akseptor atom H terakhir. Berbeda dengan aerob ya, kalau aerob menggunakan oksigen. Kemudian menggunakan asam laktat atau asetaldehid sebagai pengikat hidrogen. Menghasilkan asam laktat atau alkohol hanya menghasilkan 2 molekul ATP dan energi kecil yaitu 21 kilokalori. Jadi sangat kecil karena nggak ada oksigen. Tahapan reaksinya lebih sederhana. Nah, ini kita akan mempelajari salah satu proses respirasi anaerob yaitu fermentasi. Seringkali diistilahkan proses penguraian zat oleh mikroorganisme pengurai menggunakan enzim-enzim yang ada dalam sel. Fermentasi sebagai perubahan enzimatik dari substansi organik oleh mikroorganisme untuk menghasilkan produk-produk organik yang lebih sederhana. Kita hanya akan mempelajari 3 macam fermentasi. Yang pertama, fermentasi alkohol terjadi di sel ragi atau sel kamir, hasilnya hanya 2 ATP. Itu reaksinya bisa dilihat, glukosa akan diubah menjadi etanol dan 2 CO2 plus 2 H2O plus 2 ATP. Yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Ini terjadi di sel otot yang tadi saya sebutkan. Jika kita kekurangan oksigen, terjadi kelelahan otot, maka glikolisis tidak
masuk DO, tetapi langsung akan glikolisis kan menghasilkan asam pirufat ini ya, gula ini asam pirufat akan diubah menjadi asam laktat dan energinya cuma 2 ATP. Yang ketiga ini fermentasi, tetapi terjadinya secara aerob. Ini kekhususan untuk fermentasi asam cuka, dia terjadi di sel bakteri Acetobacter aceti. Karena ada oksigen, energi yang dihasilkan lumayan besar, yaitu 10 ATP. Aerob kok disebut fermentasi? Iya, karena glukosa akan diubah menjadi alkohol dulu, kemudian alkohol baru diubah menjadi 2 molekul asam cuka atau asam asetat plus H2O plus 116 kalori ya. Nah, ini coba dilihat respirasi seluler. Glukosa diubah jadi asam pirufat, masuk dekarboksilasi oksidatif dan masuk siklus Krebs, kemudian terjadi transfer elektron. Sedang pada fermentasi ini tidak ada proses DO maupun siklus Krebs, tidak ada ya, karena siklus Krebs terjadi secara aerob ya, baik asam laktat maupun fermentasi alkohol, dua-duanya menghasilkan energi 2 ATP, tapi sama berangkat dari glikolisis dulu ya. Nah, perbedaan respirasi aerob dan anaerob sudah saya buatkan ringkasan dalam bentuk tabel ya, mengenai kebutuhan oksigennya, tempat terjadinya, kesempurnaan oksidasinya, organisme yang mengalami, ATP yang dihasilkan, dan tempat terjadinya reaksi. Nanti bisa dibaca sendiri ya, saya skip karena tadi sudah dibahas panjang lebar ya. Sekian, terima kasih penjelasan saya hari ini tentang katabolisme. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya jelaskan tentang anabolisme, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.